Firaun dapat siksa kubur nggak? Enak nggak dapat siksa kubur? Nggak dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Akhir-akhir ini banyak yang viral video dari Kiai Haji Saiful Karim ini. Jadi di sini aja dia ini mengatakan enak ya jadi Firaun itu karena tidak mendapatkan siksa kubur. Jadi kemudian dia ini membandingkan antara Nabi Musa dengan Firaun. Lebih enak mana? Nabi Musa apa Firaun? Firaun ini tidak mendapatkan siksa kubur, seolah-olah Nabi Musa ini mendapatkan siksa kubur. Kemudian dia pernah mengatakan yang ngomong ini nggak pakai otak. Padahal ini kan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada patung di dalam rumah, ada lukisan di dalam rumah, ada anjing di dalam rumah, maka malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi dia mengatakan yang ngomong ini nggak pakai otak. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Firaun dapat siksa kubur nggak? Enak nggak dapat siksa kubur? Nggak dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang di mumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun itu dari beberapa generasi. Di mumi tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Saiful Karim ini. Tapi kalau kita mendengarkan ceritanya, ada yang lucu nih. Ketika dia datang ke Mesir, dia kaget. Ternyata Firaun itu banyak. Karena semula dia berpikir bahwa Firaun itu hanya satu, yaitu musuh Nabi Musa. Dia tidak tahu siapa nama asli Firaun ini. Dia berpikir bahwa nama asli musuh dari Nabi Musa ini yaitu Firaun. Jadi buat teman-teman sekalian, arti dari Firaun ini bahasa kuno Mesir yang artinya ini penguasa pemerintahan. Jadi nama asli dari Firaun ini Ramses. Jadi Ramses ini berkuasa di Mesir itu selama 66 tahun lebih. Kemudian yang paling anehnya dari sini, bahkan si Saiful Karim ini pingin jadi Firaun. Karena Firaun itu tidak mendapatkan siksa kubur. Kemudian kan membandingkan, lebih enak mana? Jadi Firaun apa Nabi Musa? Jadi kalau kita lanjutkan bahasanya, Nabi Musa itu seolah-olah mendapatkan siksa kubur, sedangkan Firaun ini tidak. Padahal di masa penguasa Firaun ini, dia ini mengaku jadi Tuhan. Jadi apabila ada warganya atau masyarakatnya atau rakyatnya yang tidak mengakui dia Tuhan, itu akan dipotong, dipotong. Jadi dia ini mengaku dia ini Tuhan. Dia katanya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Itulah Firaun. Tapi ketika dites oleh Nabi Musa, coba hidupkan ini, dia tidak mampu. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Kiai Haji Saiful Karim ini selanjutnya antara pohon Natal dan bulan bintang. Di pohon Natal inilah mencapai pencerahan. Gak usah usil lihat pohon Natal. Pohon Natal itu lihat, lampu semua kan? Iya. Makanya puncaknya pohon Natal juga bulan bintang, sama dengan menaranya masjid. Jadi pohon Natal itu sama seperti bulan bintang. Tapi kalau kita perhatikan dari ceramahnya Saiful Karim ini selalu memuji agama Kristen dan selalu menyudutkan agama Islam. Bahkan dia berani mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pakai otak kalau ngomong. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila terdapat di rumahmu
gambar, kemudian di situ ada patung, ada anjing, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumahmu. Kemudian kan si Saiful Karim ini mengatakan bahwa yang ngomong ini nggak pakai otak. Jadi apakah kita masih yakin dia ini seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama? Yang kita khawatirkan kan gini, dia ini nyamar. Dia ini sebenarnya pendeta ataupun misionaris Kristen, kemudian nyamar ke dalam Islam. Atau mungkin dia ini murtad kemudian dijuruh nyamar. Jadi pengajarannya seperti ini ada juga jamaahnya, ada juga pengikutnya. Kalau itu sih nggak usah diheranin, karena kalau di negara kita ini, di negeri kita ini, ada yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Ada yang mengaku Tuhan, ada pengikutnya. Ada yang mengaku Imam Mahdi, ada pengikutnya. Jadi ada tukang pangkas yang mengaku nabi, kemudian ada Sayuti itu ditangkap. Kemudian diperiksa polisi, ada Pocari Sweat di situ. Dia minum Pocari Sweat. Ini nabi palsu yang kurang ion ini. Jadi kalau pengajarannya seperti ini, kemudian kita ikuti, ini sama saja menyerahkan diri kita itu ke dalam neraka. Jadi kalau dia tidak paham, jangan dipaksakan untuk paham. Lebih baik belajar dulu. Kalau kita seorang muslim biasa, sebut aja muslim biasa, nggak usah sebut kiainya. Hanya untuk menyesatkan orang, diri kita itu menyebut kiai. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.